senang sekali bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan senantiasa. Seperti biasanya saya membahas tentang hal-hal yang unik dan menarik, dan kali ini saya akan membahas hal yang sedikit seram. Tapi jangan membuat nyali Anda menjadi ciut loh, karena saya membahas tentang budaya unik dari suku Batak yaitu Mangokal Holi dan hubungannya dengan Firaun. Suku Batak sebagian besar mendiami pegunungan dan sebagian besar dataran rendah di Sumatera Utara dan tersebar di seluruh Sumatera Utara yang terdiri dari subetnik yang mempunyai persamaan dan perbedaan-perbedaan antara Batak Toba dan subetnik lainnya. Karena setiap suku bangsa tidak terlepas dari unsur atau bagian dari kebudayaan, salah satunya dalam religi atau kepercayaan, di mana kepercayaan yang mereka anut dari nenek moyang sehingga sampai sekarang masih dilaksanakan. Salah satunya adalah Mangokal Holi. Mangokal Holi merupakan tradisi membongkar kuburan dan mengambil tulang belulang dan menempatkannya pada satu tempat. Konon katanya acara ini dilakukan jika arwah orang yang sudah meninggal tersebut mendatangi kerabatnya dan memohon untuk memindahkan tulang belulangnya ke tempat yang lebih layak. Namun tidak ada catatan yang pasti mengenai awal mulanya Mangokal Holi ini. Dan konon katanya lagi jika acara Mangokal Holi dilakukan, maka arwah nenek moyang yang tulang belulangnya diambil akan memberi rezeki kepada keturunannya. Benar atau tidak ini mungkin tergantung orang yang meyakininya sih. Dari hasil penelitian yang didapat dari orang-orang yang melaksanakan upacara ini, bahwa Mangokal Holi bukan acara yang sembarangan loh, karena upacara ini membutuhkan banyak biaya. Di mana marga yang menggelar acara ini harus menjamu seluruh keluarga besar dan tetangga kampung yang ada. Biasanya yang dihidangkan adalah daging kerbau. Dalam pemahaman lain, tradisi Mangokal Holi dipercaya akan mengangkat martabat para leluhur. Semakin indah dan semakin mahal sebuah makam atau tugu, maka semakin bergengsi status pemilik tugu tersebut. Wah, gimana ya? Sudah seperti adu kemegahan ini. Ada yang mengaitkan bahwa tradisi Mangokal Holi dikaitkan dengan sikap menghormati orang tua yang diawali dengan kata ikon, yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan ada pula yang mengaitkan dengan tradisi leluhur dari sebagian besar agama bahwa pada zaman Musa yang memindahkan tulang belulang Yusuf dari Mesir ke tanah asalnya. Tapi tahu nggak Yusuf itu bukan dikubur seperti yang kita pahami sekarang ini, akan tetapi Yusuf itu dikubur seperti raja-raja di Mesir dengan cara diawetkan, dibalsemi atau dimumi. Bahan pengawet mayat atau mumi itu sangat sulit ditemukan dan sangat langka dan sangat susah ditemukan dimanapun. Namanya adalah kapur barus, kalau dalam bahasa Latinnya Cinnamomum campora, dalam bahasa Batak huta buruan atau kaberun, atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan kapur barus. Dan menurut penelitian bahwa bahan ini mengandung volatil dan minyak astiri yang berguna untuk mengawetkan mayat. Dan tahu nggak kapur barus yang dipergunakan untuk mengawetkan mumi berasal dari daerah Sumatera Utara. Wah, hebat bukan? Tapi kan bagaimana bangsa Mesir bisa mendapatkannya? Ternyata menurut Claudius Ptolemus, tahun 5000 sebelum Masehi, orang Mesir mengimpor kapur barus ini dari Indonesia, Sumatera Utara, dari daerah Lobutua yang merupakan kerajaan yang mengekspor bahan tersebut ke Mesir. Wah, tahun segitu Indonesia, khususnya daerah Opung Saya, Sumatera Utara sudah terkenal dan semaju itu ya. Lalu apakah sebenarnya hubungan Mangokal Holi dengan Firaun? Menurut saya Mangokal Holi dalam budaya Batak dan hubungan dengan Firaun bukan dilihat dari kesakralan, kemistikan, ataupun kemegahan. Akan tetapi dilihat dari motivasi Musa untuk mengumpulkan leluhurnya ke tanah asalnya. Sama seperti leluhur-leluhur Batak yang dikuburkan tidak di tanah leluhurnya, maka dikembalikan ke tanah asalnya dalam istilah yang biasa kita dengarkan Bonapasonggit. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah tradisi ini perlu dilakukan? Kalau aku sih, dari sisi ekonominya, melihat betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan, alangkah baiknya dipikirkan matang-matang dan sambil menunggu sampai generasi sekarang ini sukses dululah. Oke demikian pembahasan kali ini.
Mudah-mudahan berguna untuk kita. Dan jangan lupa ikutin kita terus ya. Horas!